Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi mukawwinil akwan, al-mawjudi azalan wa abadan bila makan, al-munazzahi anis sakal wal a'da'i wal arkan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khuluqul Qur'an. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل الله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kita nikmat, memberikan kita karunia, terlebih lagi nikmat iman, Islam wal ihsan, sehingga kita dapat hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa Rasulullah tidak lain dan tak bukan diutus kecuali hanya untuk menyebarkan rahmat, menyebarkan kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Karena itulah jangan kita berkata bahwa Muhammad telah hilang dari dunia, justru dunialah yang hilang karena hadirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatib mengajak diri pribadi dan jamaah sekalian agar supaya kita senantiasa meningkatkan iman, takwa dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam arti bagaimana kita senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhan hidupnya. Sesungguhnya Allah telah melaksanakan urusannya, Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Imam An-Nasafi dalam Aqidatun Nasafiyah berkata bahwa semua harta yang kita peroleh itu pasti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali pernah berkata, "Ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun." Bahwa dunia ini halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Imam Syafi'i pernah berkata, "Alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fatma'an nibali." Artinya aku mengetahui bahwa rezekiku tidak akan dimakan oleh orang lain, maka menjadi tenanglah hatiku. Rezeki kita tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Rezeki kita juga tidak akan diambil oleh orang lain, karena rezeki seseorang sudah ada jatahnya dan tidak mungkin salah alamat. Sekuat apapun seseorang, jika bukan rezekinya, maka dia tidak akan raih. Sebaliknya, selemah apapun seseorang, jika sudah ditentukan rezekinya, pastilah dia akan peroleh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai anak cucu Adam, jangan kau tuntut kepadaku rezeki untuk besok, sebagaimana aku tidak pernah menuntut amalmu untuk besok." Oleh karena itu, sebagai hamba, maka janganlah kita mendesak Allah Subhanahu wa taala terkait rezeki kita pada esok hari, karena Allah pun sendiri tidak menuntut amal kita pada esok hari. Hal ini diterangkan dalam kitab Al-Hikam. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, "Jangan menuntut Allah karena lambatnya doa-doamu dikabulkan, tetapi tuntutlah dirimu sendiri karena keterlambatanmu menunaikan kewajibanmu." Oleh karena itu, lapangnya rezeki kita tidak menunjukkan kesalehan seseorang
apalagi kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sejak awal tidak menjadikan dunia ini sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang. Lapangnya rezeki kita bukan tanda Allah memuliakan kita, dan kurangnya rezeki kita bukan juga tanda Allah merendahkan kita. Karena betapa banyak orang yang diberikan rezeki berlimpah justru menjadi lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang diberikan keimanan, siapa yang diberikan istiqamah dalam beribadah, maka dia termasuk orang-orang yang dipilih dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Karena itulah tidak ada gunanya kita mengeluh atas rezeki yang kita peroleh, karena yang dikejar itu bukan banyaknya melainkan berkahnya. Siapa yang banyak syukurnya, maka tanda berkah rezekinya. Siapa yang banyak mengeluhnya, maka itu tanda rezekinya tidak berkah. Karena keberkahan rezeki itu tandanya adalah mendatangkan rasa puas dan rasa syukur di dalam hati kita. Apa yang telah Allah tuliskan dan tetapkan bagi diri kita, maka kita akan mengambilnya meskipun itu berada di mulut seekor singa. Dan apa yang tidak Allah tetapkan bagi kita, meskipun telah berada di hadapan kita, maka kita tidak akan memperolehnya. Karena itulah jangan terburu-buru terhadap rezeki. Boleh jadi siapa yang terburu-buru mencari rezekinya, maka boleh jadi ia mengambil rezeki itu dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Aku ciptakan engkau untuk beribadah dan aku jamin rezeki untukmu jika engkau ridha dengan apa yang telah aku jatahkan bagimu, maka aku tenangkan hati dan tubuhmu. Namun jika engkau tidak ridha dengan apa yang aku jatahkan untukmu, maka aku akan jadikan dunia menguasai hatimu. Oleh karena itu, jangan kita mengira bahwa usaha kita lah yang mendatangkan rezeki. Sesungguhnya kita tidak mengetahui alamat rezeki, tetapi rezeki itu tentu mengetahui alamat kita. Oleh karena itu, kita jangan menuntut Allah dengan persoalan rezeki, tetapi kita cukup beribadah kepada Allah, melakukan penghambaan kepada Zat yang Maha Kaya, maka tentu Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Coba kita lihat bagaimana perjuangan Siti Hajar ketika berlari-lari antara Safa dan Marwah. Justru air itu muncul dari arah yang tidak dia sangka-sangka, yaitu di bawah kaki putranya Ismail alaihi salam. Hal ini mengajarkan kepada kita semua bahwa rezeki itu tidaklah bergantung dari usahamu. Jika usahanya Siti Hajar mampu memberinya air, maka semua orang mengira bahwa usahanya lah yang memberinya rezeki, tetapi justru air itu muncul di bawah kaki putranya Ismail alaihi salam yang tidak memiliki usaha sekalipun. Dengan demikian, tetaplah berusaha, namun jangan bergantung pada usaha itu, tetapi bergantunglah kepada Zat yang Maha Pemberi. Karena yang dicari adalah Ar-Razak, bukan rezekinya. Yang dicari adalah Sang Pemilik, bukan yang dimilikinya. Yang dicari itu adalah Allah, bukan surganya. Sebagaimana seorang ulama besar berkata, Syekh Ainul Khudat Al-Hamadani, bahwa Allah itu sengaja menciptakan surga untuk menguji mana hambanya yang beribadah karena mau masuk surga, dan mana hambanya yang betul-betul beribadah karena rasa cinta dan rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, sebagai kesimpulan dari khutbah ini, maka marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia lupa dalam beribadah, maka ia termasuk orang yang terhalang, orang yang terhijab dari Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, jika pelaku maksiat saja mendapatkan rezeki dari Allah, maka tentu orang yang beriman dan bertakwa akan mendapatkan yang jauh lebih besar, baik kenikmatan dunia wal akhirah. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Karena rezeki itu hanya bisa diraih dengan cara menaati Allah. Adapun orang yang memperoleh rezeki tidak dalam ketaatan, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut dengan istidraj, yaitu tipuan kenikmatan yang sengaja diberikan oleh Allah sebagai hukuman bagi dirinya sendiri, sehingga ia terus-menerus dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai anak cucu Adam, aku tidak melupakan rezeki orang yang bermaksiat kepadaku. Bagaimana mungkin aku lupa rezeki orang yang taat kepadaku?" Pelaku maksiat diberikan rezeki agar ia supaya terus-menerus lalai dengan dunia, sedangkan orang yang taat, yang beribadah kepada Allah, yang beriman kepada Allah, maka ditangguhkan keinginannya karena Allah senang mendengar suara rintihannya. Oleh karena itu dalam sebuah syair berbunyi, "Kaifa ahafu minal faqr wa ana abdul gani." Bagaimana mungkin kita takut pada kemiskinan sedangkan kita adalah hamba dari yang maha kaya? Seandainya dunia ini penting sejak awal, tentu Allah tidak akan memberinya kepada orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Wa ya ayuhan nas usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala anbiya'i wa rusulihi wal malaikatil muqarrabin wardallahumma anil khulafa'ir rasidin Abi Bakrin, Umar, Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka fikkan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa kifayatan fil rizqi wa afiatan wa sihhatan fil badan wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa lazzatan naziri ila wajhikal karim wa lazzatan naziri ila wajhikal karim wa lazzatan naziri ila wajhikal karim ya arhamar rahim wa ya arhamar mas'ulin. Allahumma rzuqna lazzatas salah, Allahumma rzuqna lazzatal munajah, Allahumma rzuqna lazzataz zikr, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain, Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbaka waj'al hubbaka habba ilayya minal ma'il barid. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'azaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'anu wa alaikal balagu wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.